Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiandini. Saya dari Perbankan Syariah 4C dengan nomor induk mahasiswa 181420096. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yani, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, 6 prinsip pengawasan bank. Yang kedua, prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ciri-ciri bahwa manajemen sebuah bank atau perusahaan itu buruk. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang 6 prinsip pengawasan bank. Yang pertama yaitu ada pengaturan regulasi terhadap perbankan. Nah, pengawasan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengatur persyaratan, tata cara, perizinan bagi pendirian suatu bank termasuk jaringan kantornya. Yang kedua, pengaturan tentang usaha bank. Yang ketiga, pengaturan tentang informasi yang diperlukan otoritas pengawasan bank. Nah, yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung. Dengan ini, otoritas manajer mengawasi kondisi bank baik secara individual kelompok maupun keseluruhan dengan berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan dan menilai apakah peraturan dan usaha bank dalam penyaluran dana dilaksanakan dengan konsisten atau tidak. Yang ketiga yaitu pemeriksaan langsung. Nah, dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakinkan kondisi bank secara langsung dengan pemeriksaan yang bersifat menyeluruh atau yang biasa disebut pemeriksaan umum. Nah, adapun yang keempat yaitu kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Di sini, otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Yang kelima, tindak remedial. Nah, dengan metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam pengawasan bank. Nah, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bank akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu kerjasama dengan otoritas pengawasan bank di negara lain. Di sini, otoritas pengawasan bank saling menjalin kerjasama atau saling bertukar informasi terhadap masalah yang dihadapi oleh perbankan di negara lain. Otoritas pengawasan bank saling bekerja sama atau saling bertukar informasi gunanya untuk penyempurnaan atau strategi yang akan diterapkan di perbankan yang dijalankan oleh pengawasan bank. Poin kedua yaitu tentang prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Di sini prinsip operasional lembaga keuangan syariah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kemitraan, yang ketiga transparansi, dan yang terakhir atau keempat yaitu universal. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu yaitu keadilan. Keadilan yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan konsumsi atau resiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan yaitu prinsip kesetaraan para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Yang ketiga, transparansi yaitu lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka atau berkesinambungan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat dalam memberikan laporan sesuai dengan prinsip Islam. Poin ketiga atau yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang ciri-ciri bahwa manajemen sebuah bank atau perusahaan itu dianggap buruk. Ada 2 faktor yang menyebabkan krisis perbankan. Yang pertama yaitu kualitas manajemen yang buruk, yang kedua pengawasan bank yang kurang efektif. Manajemen yang buruk ditandai dengan adanya 5 faktor, yaitu yang pertama kebijakan yang memperbolehkan bank menanamkan dananya dalam aset yang rendah
kualitasnya. Yang kedua yaitu mengambil resiko berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset dan posisi resikonya, serta tidak bisa mengatasinya. Yang ketiga yaitu kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Yang keempat, penilaian aset tidak realistis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu termasuk dalam melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak transparansi. Nah, dengan adanya ini mengakibatkan bank berada di manajemen yang buruk. Pengawasan bank menemui kesulitan, maka akan terlambat dalam mendeteksi problema yang dihadapi bank sehingga terlambat atau tidak siap untuk mengambil langkah korektif atau remedial. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.